Pendekatan saintifik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa dan sastra bukannya alat komunikasi atau kumpulan kata-kata yang membentuk tulisan. Mereka adalah jendela menuju dunia pemikiran dan imajinasi manusia. Sastra sebagai bagian dari bahasa adalah memiliki peran penting dalam merangsang berpikir atau berpikir alternatif dan kreatif. Artikel ini akan menjelaskan bagaimana bahasa dan sastra dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir alternatif dan kreatif. Bahasa sebagai pintu masuk ke berpikir alternatif. Bahasa adalah alat komunikasi yang kompleks dan fleksibel. Setiap bahasa memiliki tata bahasa dan struktur uniknya sendiri. Ini berarti setiap bahasa memungkinkan orang untuk berpikir dalam pola yang berbeda. Ketika seseorang belajar bahasa baru, mereka juga belajar cara berpikir alternatif yang terkait dengan bahasa tersebut. Misalnya, dalam bahasa Indonesia terdapat kata-kata yang sulit ditemukan padanannya dalam bahasa Inggris. Contohnya, kata kepo yang digunakan untuk menggambarkan rasa ingin tahu yang berlebihan. Dalam bahasa Inggris, tidak ada kata yang memiliki makna yang sama persis. Oleh karena itu, seseorang yang belajar bahasa Indonesia akan terdorong untuk berpikir lebih kreatif dalam mengungkapkan ide atau perasaannya. Selain itu, bahasa juga dapat merangsang pemikiran alternatif melalui pemahaman budaya. Setiap bahasa mencerminkan nilai-nilai, norma, dan keyakinan masyarakat yang berbicara bahasa tersebut. Ketika seseorang memahami budaya di balik suatu bahasa, mereka akan lebih mampu memahami perspektif yang berbeda dan pemikiran alternatif solusi. Peran sastra dan dalam mengembangkan berpikir kreatif. Sastra adalah ekspresi seni yang menggunakan bahasa untuk menggambarkan dunia, menggugah emosi, dan menyampaikan gagasan kompleks. Sastra tidak hanya tentang cerita yang indah, tetapi juga tentang cara cerita tersebut diceritakan. Dalam proses dalam proses membaca atau menginterpretasi sastra, seseorang harus melibatkan berpikir kreatif. Ketika membaca puisi, misalnya, pembaca harus melibatkan imajinasi mereka untuk memahami simbolisme, metafora, dan makna yang tersembunyi. Ini mengharuskan pembaca untuk berpikir lebih dalam daripada hanya kata-kata yang tertera di atas kertas. Pemain sastra juga memerlukan interpretasi yang berbeda-beda dari berbagai pembaca, karena setiap individu memiliki pengalaman hidup yang unik. Sastra juga seringkali mempresentasikan sudut pandang yang berbeda dan merangsang pertanyaan tentang moralitas, etika, dan nilai-nilai sosial. Dalam novel atau cerita pendek, karakter seringkali dihadapkan pada situasi yang rumit, di mana tidak ada jawaban yang jelas. Ini memaksa, ini memaksa pembaca untuk berpikir kreatif tentang apa yang mereka lakukan dalam situasi yang serupa. Mengajarkan berpikir alternatif kreatif melalui bahasa dan sastra. Pendidikan adalah salah satu cara terbaik untuk memperkenalkan berpikir alternatif dan kreatif melalui bahasa dan sastra. Guru dapat merancang pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir di luar kotak dan melibatkan berbagai sudut pandang. Berikut adalah beberapa metode yang dapat digunakan. Yang pertama itu analisis sastra. Siswa dapat diberi tugas untuk menganalisis karya sastra seperti cerpen atau drama. Mereka harus mencari makna yang tersembunyi, simbolisme, dan metafora yang digunakan oleh penulis. Ini akan melatih kemampuan mereka untuk berpikir kreatif dalam menganalisis dengan lebih mendalam. Berikut debat sastra. Siswa dapat diajak berdebat tentang makna atau pesan dari suatu karya sastra. Debat ini memungkinkan mereka untuk mengungkapkan berbagai sudut pandang dan mempertimbangkan berbagai alternatif dalam menafsir teks. Menulis kreatif. Siswa dapat didorong untuk menulis cerita atau puisi mereka sendiri.
Ini memungkinkan mereka untuk berpikir secara kreatif dan menggunakan ide-ide mereka dengan bahasa mereka sendiri. Studi budaya. Siswa dapat mempelajari bahasa dan sastra dari budaya-budaya yang berbeda. Ini akan membuka pikiran mereka terhadap berbagai perspektif dan nilai-nilai yang berbeda. Diskusi etis. Pembelajaran sastra juga dapat digunakan untuk membahas isu-isu etis dan moral yang muncul dalam cerita. Siswa dapat diminta untuk memikirkan alternatif solusi untuk konflik dalam cerita dan berdebat tentang implikasi moral dan dari pilihan tersebut. Bahasa dan sastra bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sarana untuk mengembangkan berpikir alternatif dan kreatif. Bahasa memungkinkan kita untuk memahami dunia dengan cara yang berbeda. Sementara sastra merangsang imajinasi dan pemikiran yang mendalam dengan mengintegrasikan konsep-konsep ini dalam pendidikan. Kita dapat membantu siswa menjadi pembelajar yang lebih kreatif, analitis, dan terbuka terhadap berbagai sudut pandang. Sebagai masyarakat global yang semakin terhubung kemampuan untuk berpikir alternatif dan kreatif, sangat berharga dalam menghadapi tantangan dunia yang kompleks.